kok bisa ya kayak gitu ya kok? Bahasa roh. Heeh, Lah tapi kenapa kok, baru nanya sekarang? Kenapa gak dari dulu? kok keluarnya malah bahasa Arab dan Iya. Shalom selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Terima kasih untuk terus setia mengikuti channel ini. Yang channel yang gak konsisten ya. Kadang upload, kadang enggak, kadang bahas, kadang enggak. Ya maklum lagi sibuk guys. Ya kali ini kita akan bahas soal donditan lagi. Tapi bukan donditannya, ada bintang tamunya yang katanya adalah seorang pendeta. Dan pendeta ini katanya mu'alaf. Nah, alasan untuk mu'alafnya ini yang kocak nih. Karena apa? Karena dia bilang katanya dia pindah agama gara-gara bahasa roh. Ya, kita dengar saja videonya seperti apa. dan sampai suatu saat di dalam peristiwa proses perceraian yang tidak mengenakan itu, Oke. Ya, sampai di sini juga saya agak bingung sama manusia ini ya. Dia bilang katanya dia pendeta tapi pulang dari kantor dia mengurus perceraian. Lah kenapa kamu bisa cerai? Kamu pendeta, kenapa kamu bisa cerai dengan suamimu? Bagaimana bisa begitu loh? Ini kan jelas sudah terlihat sekali bahwa dia ini mungkin kalaupun benar dia ini seorang pendeta, ya dia tidak menghidupi pengajaran dan panggilannya lah. Iya kan? Kalau dia mau sampai mengurus perceraian beda cerita. Kalau mungkin ditinggalin ya kan? Itu beda cerita, ditinggalin. Itu berarti yang pasangannya yang tidak setia. Tapi ini mengurus perceraian ya berarti dua belah pihak mau dan menyetujuinya. Ini benar-benar nggak benar. Oke, kita lanjutkan saja dengar video. jadi saya pulang dari kantor di mobil, saya nangis dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya dan pada saat itu Saya mau komentari dulu apa yang dia bilang. Dia bilang katanya, apakah engkau adalah Tuhan yang benar seperti yang saya kenal? Bagaimana sudah kamu bisa jadi pendeta dan kemudian dia bahkan tidak tahu kepada siapa dia percaya. Dalam Alkitab bahkan Paulus juga kan mengatakan bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Sudah seharusnya semua orang yang melayani Tuhan, orang Kristen, orang percaya, dia harus tahu dong kepada siapa dia percaya. Kepada Yesus yang mana dia menebus dosa kita, juru selamat yang menolong kita. Itu yang ditaruh Roh Kudus dalam iman kita. Karena tidak mungkin seorang yang percaya pada Yesus Kristus ataupun yang dipimpin Roh Kudus itu menghujat Yesus. Itu tidak mungkin. Kalau orang-orang yang menghujat Yesus Kristus itu sudah pasti hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kan sederhananya begitu aja. Dan ini kalau kita lihat ya ibu pendeta ini dia malah bingung. Ini Tuhan yang mana, tunjukin yang benar lah. Selama ini ngapain aja selama ini? Jadi cuman pekerjaan aja. Profesimu itu pendeta itu. Kita lanjut nonton videonya. sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu karena saya kan Yang alirannya si raba-raba atau sandal lawas? waktu saya berdoa dalam bahasa roh ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakalah. Terus sesudah tangis saya reda karena saya kebingungan sendiri, saya telepon teman saya tanya apakah tahu nggak artinya dan dia bilang nggak tahu. Oke. Lalu saya cari di Google kok. Sebenarnya adalah hayakallah, itu adalah salam yang artinya akulah yang akan melanggengkan rezekimu, akulah yang akan memperbaiki hidupmu, akulah yang akan membuat engkau dekat kepadaku. Bukan dengan nama, tapi dengan Saya merinding. Terus? apa namanya, bergaul dekat dengan Roh Kudus. Jadi to be honest, di dalam kan biasa suka saat teduh ya pagi gitu. Saya seringnya ya karena bahasa roh itu ya, jadi gitu. Nah ini saya justru sebenarnya di sini tuh mau konsul sama Koko, mau nanya. Nah ini lebih konyol lagi. Ini pendeta, kemudian dia ketemu bahasa roh, katanya hayakallah. Dan kemudian setelah dia ini pengen konsultasi bahasa roh kepada kodonditan. Ini donditannya tidak tahu apa itu bahasa roh kok. Dia aja tidak ngerti itu bahasa roh apa enggak. Kamu malah mau konsultasi sama dia, aneh. Dalam Alkitab dikatakan ya, kalau kamu ada masalah jangan kamu mencari nasihat kepada orang yang tidak percaya. Kan itu kan. Dan juga kalau lihat di situ katanya dipimpin Roh Kudus loh. Mana ada pimpinan Roh Kudus membuat kamu pada akhirnya meninggalkan Yesus Kristus. Itu yang
harus dilihat baik-baik. Tapi ini aneh, dia pergi konsultasi tanya kepada Donitan yang tidak tahu apa-apa. Kok bisa ya kayak gitu ya kok? Bahasa roh. Heeh, Lah kenapa baru nanya sekarang? Kenapa gak dari dulu? kok keluarnya malah bahasa Arab dan Iya. yang menceritakan tentang Tuhan as a function Iya. gitu di dalam kehidupan manusia. Ya ini lebih konyol lagi manusia ini. Dia mengatakan bahwa kok bisa ya bahasa roh terus kemudian yang keluar bahasa Arab. Nah kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong kok kamu bingung sendiri apa yang kamu omongkan. Nah ini kan konyol. Ya kita akan bahas soal bahasa roh. Kita akan bahas. Ya kita tahu sebenarnya tujuan utama kenapa dia mengatakan seperti itu supaya gini loh. Oh ternyata bahasa roh pun itu mengkonfirmasi bahwa agamanya dia yang sekarang itu benar. Karena begitu bahasa roh yang muncul adalah bahasa Arab. Nah itu kan. Nah kita akan bahas ini teman-teman, perhatikan semuanya dan ikuti dengan baik. Pertama kita harus tahu bahwa pengalaman pribadi itu tidak otomatis menjadi bukti yang objektif ya. Bukti yang objektif untuk menunjukkan bahwa oh ini bahasa roh ternyata membawa saya kepada Islam begitu kan. Nah itu sebenarnya akan bertentangan sendiri dengan prinsip karunia roh itu. Nanti kita akan bahas. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Apa maksud dari teks ini? Ini maksudnya adalah supaya kita itu tetap menguji semua bahasa roh. Itu otentik apa enggak? Nah, ibu tadi mengatakan bahwa dia berbahasa roh. Dia sendiri tidak ngerti dia berbahasa apa. Dia bingung sendiri kenapa pakai bahasa Arab dan lain-lain. Nah ini pertanyaannya justru bukan ini bahasa roh atau bukan. Ini bahasa roh beneran apa enggak gitu. Atau itu hanya dibuat-buat saja. Atau selama ini mungkin di mobil atau di motor dia sering dengar kata itu. Kemudian terngiang-ngiang pas ada masalah kemudian dia muncul bahasa itu. Bisa kan seperti itu. Tapi kan harus diuji melalui prinsip-prinsip yang alkitabiah kan. Apakah itu benar, apakah ini sesuai atau tidak. Kan begitu. Jadi jangan kamu bingung-bingung sendiri. Pengalamanmu itu harus diuji berdasarkan Alkitab firman Tuhan. Nah, apakah ketika kamu memiliki karunia roh itu kemudian kamu makin percaya Tuhan, makin setia kepada Tuhan, atau justru makin menghujat Yesus Kristus kan gitu. Kalau makin menghujat ya jelas itu bukan bahasa roh yang benar dan otentik. Yang kedua teman-teman, yang kedua adalah bahasa roh itu perlu diuji seperti yang saya katakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh nih. Tidak boleh percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita tahu bahwa banyak sekali nabi-nabi palsu yang muncul dan juga menyesatkan banyak orang. Kita tahu sendiri banyak sekali sampai sekarang bahkan menjadi aliran yang besar sekali ya kan. Dan kemudian berusaha untuk mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, keselamatan tidak melalui Yesus, mengaburkan kebenaran dan lain-lain. Makanya butuh diuji. Diuji berdasarkan firman Tuhan. Ini benar atau enggak? Ini dari siapa? Atau ini jangan-jangan dari setan? Atau ini jangan-jangan dari sesuatu yang tidak kita ketahui ya kan. Jadi jangan ngasal dan jangan sembarangan. Itu yang teman-teman harus tahu. Nah dulu kan pernah ada tuh. Dulu pernah ada gak yang waktu ada dukun yang kemudian dia berusaha untuk melayani nih, dukun ini melayani memakai nama Yesus, memakai nama ini dan kemudian mengusir setan. Ya kan? Tapi ternyata dukun ini dibilang begini sama setan. Nah Paulus saya tahu, saya kenal. Yesus Kristus saya tahu. Tapi kamu ini siapa? Begitu. Nah setannya gak tahu sendiri. Karena dia apa? Manipulatif. Dia pura-pura pakai nama kuasa Yesus Kristus. Padahal dia bohong. Makanya roh itu perlu diuji. Gak bisa sembarang-sembarang. Nah yang ketiga, kita akan bahas yang ketiga. Di sini
Kalau kita lihat sini yang ketiga ya, karunia roh itu tidak akan membuat orang meninggalkan Yesus. Ini yang saya katakan tadi. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi bahasa Roh Kudus itu membuat seseorang kemudian makin percaya Tuhan. Bukan justru menghujat Tuhan. Kalau ada yang menghujat dan meninggalkan Tuhan, itu jelas bukan dari Roh Kudus ya. Bukan karunia roh dan bukan bahasa roh. Ya sederhananya begitu. Makanya nggak boleh sembarangan kamu kira itu sembarangan. Doktrin kemarin baru muncul. Nah, karunia roh itu bertujuan untuk membangun jemaat ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Membangun jemaat Tuhan, membangun persekutuan dalam gereja, semakin banyak orang yang percaya dan melayani Tuhan. Seperti itu. Jadi bukan sembarang-sembarang, sekali lagi saya katakan. Bukan sembarang-sembarang kayak kamu itu tadi bicara-bicara tidak membangun jemaat, tidak ngerti, kau sendiri tidak ngerti. Orang yang mendengarkan kamu bahasa roh yang tadi juga tidak diberkati. Jadi apa sebenarnya itu? Bisa jadi itu adalah seperti yang tertulis ini. Bahwa fenomena bahasa roh itu ternyata dibuat-buat. Saya tidak bilang semua bahasa roh dibuat-buat ya. Saya tidak bilang. Karena ini karunia dari Tuhan. Bisa jadi Tuhan taruh dalam bibir kita. Tetapi kita harus tahu prinsipnya. Pertama, kamu ya harus tahulah terjemahannya apa dari bahasa roh itu. Supaya apa? Membangun jemaat. Yang kedua prinsipnya, yaitu membangun jemaat. Membuat orang yang mengerti itu kemudian percaya Yesus, bukan justru meninggalkan Yesus. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Seperti saya katakan, jemaat dibangun kalau orang berbahasa roh itu lebih penting. Makanya disuruh karunia bernubuat. Karunia bernubuat di sini bukan berarti kamu menubuatkan 10 tahun lagi akan terjadi ini. Enggak. Nubuat yang artinya adalah penyambung lidah Allah. Menyampaikan firman Tuhan itu sama dengan karunia bernubuat. Itu lebih baik daripada bahasa roh tapi tidak ada yang menerjemahkan, tidak ada yang mengartikan. Karena itu rentan sekali dimanipulasi. Supaya kelihatan keren, supaya kelihatan wow, supaya kelihatan orang ini sangat-sangat rohani, spiritualnya luar biasa. Kemudian bahasa roh dan kemudian itu tidak autentik. Dan ini adalah bermasalah. Nah yang selanjutnya kalau kita lihat ya, ini ya manipulasi karunia untuk kepentingan pribadi ini ada. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini di sini ya, ini dukun di ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa kamu? Ini mereka ingin mendapat keuntungan karena ini adalah beberapa tukang jampi Yahudi. Jadi ada dukun Yahudi yang berusaha cari keuntungan dan kemudian pakai nama Yesus. Tapi malah setannya bilang begitu, wah saya tidak kenal kamu kok, ini kamu siapa begitu. Nah itu adalah manipulasi untuk kepentingan pribadi ya. Bisa jadi ibu ini ngaku pendeta, bahasa rohnya membuat dia masuk Islam. Dan supaya apa? Dipakai ceramah di mana-mana jadi ustadz kayak Dondi itu. Tiba-tiba ngustad. Tiba-tiba ngustad. Ya itulah kurang lebih ya fenomena-fenomena mengenai bahasa roh ini. Dan hati-hati semuanya harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Luis Budi Prasetyo sini, God be with you all.